bukan berarti yang lain nggak ada kan. Iya, bukan masalah lain nggak ada. Artinya ya realita itu ya pikiran itu. Jadi pikiran itu adalah itulah realita, bukan badan kita ini. Kita lagi tidur nyenyak, nggak ada apa-apa. Karena nggak berpikir gitu loh. Kalau buat Jadi realita itu hanya pikiran. kalau buat Bang Yoga itu realita itu roh. Ya Bang Yoga kan Ya beragama. kalau orang tidur nggak punya mimpi itu namanya deep sleep itu. Karena kalau bermimpi itu nggak deep sleep dia. Dia bekerja atau Iya. beraktivitas dalam mimpinya kan. Artinya kan gini, Capek itu kalau nggak ada data kan. Kalau deep sleep itu nggak ada data sama sekali, nggak. Bahkan kita kehilangan waktu di situ. Contoh tidurnya 4 jam, kita shutdown. nggak tahu ada keadaan apa di situ, hampa gitu. Betul. Iya. Iya, itu bagus, malah deep sleep itu bagus. Berhenti. Jadi kalau logikanya gini, Benar nggak Samar? kalau nggak ada pikiran, ya alam semesta itu nggak ada bagi kita. Halo. Apapun itu nggak ada. Assalamualaikum. Halo. Sarang heo. Waalaikumsalam. Cauan. Inggih puringgih. Annyeonghaseyo. Semadikap. Alainat hap. Masuk pintu keluar tingkap. Tapi semua orang kan pernah mimpi Samar walaupun jarang tapi mimpi kan. Pasti. Tapi Sama. itu setahun Iya. paling banyak 2 kali. Samar. Eo. Eo. Jarang aku mimpi loh. Tapi kalau aku mimpi tuh ngeri Bang Yoga. Oh iya pernah cerita. Ngeri gimana? Mimpinya Samar ngeri-ngeri. Ya pasang 4D pasti. Bukan 4D lagi 6D 100.000. 4D kecil kalau kena fast price. Tapi kenapa mimpi ini begini? Dunia real kita itu kadang-kadang berbeda dengan mimpi. Contoh di rumah kita itu nggak ada danau di belakang. Tiba-tiba di mimpi itu kok ada danau gitu. Kan mau begitu kan? Itu gimana menjelaskan dunianya gitu? Mimpi ada danau. Iya ada tiba-tiba nggak ada dimensi. danau. Loh, yang lebih dahsyat itu di alam mimpi tidak pernah kalian melihat matahari, Tapi terang, Bibe. tapi terang. Kalian Lampu bisa berarti. melihat. Nah, itulah ruh. Ruh tuh bisa melihat. Itulah. Iya. Nggak pernah kalian silau di Nggak mimpi, pernah kan? kalian nggak pernah melihat ada matahari atau apa nggak pernah. Tapi kalian melihatnya terang, jelas, detail. Iya betul. Makanya kata Nabi bilang bahwa tidur itu sama halnya seperti mati itu sama halnya seperti tertidur, mimpi. Bedanya apa? Mimpi bisa bangun jika diuber-uber orang. Kalau mati itu diuber-uber sama malaikat segala macam kagak bisa bangun. Mungkin Tersiksa. Itulah yang dinamakan tersiksa. mungkin itu mati kecil ya, Bibe. Jadi Iya. mimpi itu mati kecil lah. Ya makanya Gambaran diibaratkan kecil. seperti itu. Hanya bentuk kesadarannya bentuknya lebih kompleks dari Kayaknya mimpi gini ya. ya. Kalau misalnya deep sleep itu ruh kita nggak kemana-mana, ruh kita diem aja di badan kita tuh. Tapi kalau kita mimpi, ruh kita keluar dari jasad kita masuk ke dimensi lain. Boleh mati itu Bang Yoga. Karena jantung Nah, kan nanti balik lagi. enggak, balik once lagi. ruh keluar jantung akan automatic shutdown. Enggak boleh. Enggak, itu Tapi apapun Bukan, itulah, karena jantung apapun itu kan itulah. mekanisme jasad sama. Ruh tidak Roh, butuh jantung. roh itulah yang nggak butuh menghidupkan. Ingat itu balik. Iya. Enggak bakalan, bukan roh itu keluar. Jadi gini, Itu gini. perkataan umpama kita aja untuk mengiyakan. Kadang orang itu menganggap roh itu cuma satu yang masuk ke dalam jiwa. Ada ruh yang inti itu yang tetap bercokol di dalam diri kita kecuali nanti mati dicabut. Tapi di saat meninggal atau di saat tertidur itu ada apa kayak model korin atau apa semacam kayak roh itu keluar dari jasad kita. Contoh ada orang yang buntung, tangannya buntung itu yang kena dia tabrakan atau apa, tapi dia berasa masih punya jari.
Anda perhatikan ditanya sama orang-orang yang ibaratnya baru kena kecelakaan terus tangannya dipotong atau diamputasi, gitu. Dia akan berasa ini seperti kayak punya jari, saya masih ada jari saya, tapi kok nggak ada. Refleks-refleksnya ya. Iya, itu Dia mau ruh merokok tiba-tiba nggak ruh bisa gini lagi. jasadnya, ruh jasadnya itu masih menempel. Ruh Nggak, cuman jasad. gini Beb, itu bagaimana yang kalau cerita ini semua hanya kerja otak sebenarnya. Gimana kalau gitu? Ya terserahlah mau kerja otak ya mau kerja kuping. Tapi yang jelas itu menunjukkan bahwa semua itu punya indera yang berbeda-beda. Dari mulai indera perasa. Kalau indra saya sepakat, Beb. Tapi kalau roh saya tidak sepakat. Mungkin indra ada satu connection yang pemberitahuan dari perbuatan kita harian kita, refleks. Nah, itu dia. itu Tapi kalau roh indera. itu enggak. Ya boleh lah terserah lah kalau misalkan lo enggak ada nanti Mahendra. Jangan-jangan roh-roh itu pun juga kerja otak itu sebenarnya. Ya udah coba Gimana sekarang itu? dilanjut mengenai mimpinya Summer yang ngeri-ngeri gimana, coba kita pengen denger. Mimpi aku di tempat yang sama, di keadaan yang sama, di situasi yang sama. Keadaan sama, di situasi yang sama, tempat yang sama. Kalau aku lagi baring di situ, disitulah mimpi itu berlaku. Kayak bukan mimpi aja sih, dimension. Begitu. Bang Yoga udah pernah dengar kan, Bang Yoga? Mimpi-mimpi Aku yang... udah pernah dengar. Jadi itu kadang aku mikir, adakah itu mimpi atau itu ya pokoknya enggak. Tapi di tempat yang sama, keadaan yang sama, rumah yang sama, Kejadian lain kejadian-kejadian. kalau bukan mimpi apa itu? Ya nggak tahu. Kalau katanya aku lagi berada berada lagi di luar dimension. Kita kan punya banyak dimension kan. Berlakunya hal itu. Tapi ruangnya sama, tempatnya sama. Ya, ruang yang sama berlakunya di situ. Dan apabila aku sadar itu, aku akan sadar dan aku akan tukar tempat tidur. Aku akan sadar, ganggu aja aku bilang gitu. Nah, terus aku akan tukar, mau itu aku ke kamar, ke ruang tamu. Itu ganggu aja maksudnya ngomong ke siapa tuh, Bu Samar? Tapi bisa jadi sih, Ju, kayak yang kamu tadi. Bukan ganggu sih, kayak gimana ya? Ya lebih ke ganggu satu hal. Terus kayak activity yang pokoknya gangguan lah gitu. Nggak bisa aja sih, kayak yang dibilang Samar tadi begini, kalau kerja yang dipahami itu apa, spooky action itu kan, yang dua elektron itu terpisah, dia akan saling tahu, saling mempengaruhi. Jadi mungkin kan kita kan di otak ini kan kerja elektron juga. Jadi di saat kita tidur bermimpi, dia membaca elektron temannya yang di sana di dimensi lain, pasangannya gitu kan, kerja otak sebenarnya. Dia bisa berinteraksi gitu, ngasih tahu di sana kita itu hidupannya seperti ini gitu loh. Kalau itu kan asik tuh. Kalau yang kayak gitu-gitu itu asik, malah mimpi aja deh, jangan kebangun gitu. Iya. Ini enggak. Ini dia kayak suasana itu lu lagi berperang dengan sesuatu benda yang bukan berperang, tapi enggak, perasaan takut itu enggak ada. Cuma you feel annoyed, kayak terganggu gitu. Kayak terganggu, lu mau apa sih gitu. Nah, kadang aku tuh udah, dan aku tersadar, dan akhirnya aku bilang lu ganggu-ganggu aja. Ya aku makiamun lah dia. Perasaannya tuh, tapi aku nggak menganggap itu real ya. Tapi keadaan itu berlaku sering aku bersendirian. Kalau mungkin dalam keadaan kita lagi ramai-ramai, aku ketiduran gitu ya, Bang Raju. Ya mungkin aku bisa tanya tuh, kalian lihat nggak aku? Nggak, ini nggak. Setiap kali aku mimpi itu pasti aku bersendirian di satu kamar itu. Yang tidak ada saksi mata, mungkin aku ketiduran kan, kita kadang orang yang ketindihan ya, Bang Yoga. Kan orang nggak tahu tuh yang kita lagi struggle tuh kena tindih atau itu kan sering tuh kalau dulu kecil-kecil, ingat nggak? Padahal orang lagi nonton TV tapi kita ketiduran gitu. Nah kalau ini nggak, kejadian aku tuh sering aku sendiri udah masuk ke kamar, udah mau tidur, dan beberapa mungkin setelah aku tidur udah deep sleep gitu, tiba-tiba tuh datang tuh. Nah gitu, yang tiada saksi mata gitu loh. Memang lu sendirian.
Ya makanya aku bilang apa mungkin itu hanya kerja otak gitu sebenarnya. Iya, bisa jadi. Dan melihat sosok keluar dari dinding, bergerak. Dan ruh-ruh itu juga mungkin kerja otak sebenarnya. Ya enggak juga. Kalau kerja otak itu hayalan. Jadi gitu sih. Aku orang yang jarang mimpi. Kalau mimpi itu udah kayak there is a message gitu loh. Ya anggap aja lah itu hayalan. Aku kalau menafsirkan ketindihan itu Paralyzed. ruh kita belum pas masuknya. Mau tidur kan? Terus kena sangkut gitu. Entah mau tidur entah bangun Iya. tidur. Itu belum pas masuknya, belum klek, belum gitu loh. Nah itu Shutdown-nya tuh amburadul gitu. Baru mau shutdown. belum klik, Tapi belum klek keyakinan gitu itu, loh. pemahaman itu berangkatnya kan dari zone itu, dari prasangka kita kan. Kalau otak itu udah jelas fakta bahwa semua kehidupan bersumber dari otak, itu fakta. Ya kan? Itu gimana tuh? Jangan-jangan ya sebenarnya kerja otak aja, termasuk ruh dan lain-lain. Ya enggak, beda. Berkomunikasi dengan jin tidak menggunakan otak. Nggak boleh juga sebab otak. Karena kita punya sejarah bahwasanya Nabi Yusuf kan bermimpi. Para nabi itu ya kita tidak menganggap diri kita nabi, tapi itu kan kenapa di-mention bahwasanya hal itu berlaku gitu loh. Kita tidak bisa menidakkan. Ada pesan-pesan di situ. Kalau aku menganggap mimpi itu ada pesanan yang mungkin melalui kita tidak alert dengan keadaan daily life yang masa waktu kita bangun, makanya disampaikan melalui mimpi gitu loh. Iya, dan sebenarnya penyampaian itu lewat kerja otaknya, kan bisa aja begitu. Ya kalau mau ke otak ya masa lu bilang nggak ada otak nggak ada mimpi gitu. Pasti kan semua ada otak manusia. Iya, maksudnya itu sebenarnya itu aktivitas kerja otak aja, mekanisme kerja otak aja, hasil kerja otak. Jadi bukan alam lain yang dimaksud ini, bukan berarti. Oh, maksudnya alam lain. Oh, kalau alam lain itu ya nggak tahu ya. Maksud lu kayak kita lagi di orang ada makhluk astral gitu. Iya, terserah mau makhluk astral dia, mau dia malaikat, mau dia apa. Maksudnya Keju gini, ada doping tertentu jika Anda tegak itu, Anda akan melihat dimensi lain. Nah, aku pernah, itu bukan halusinasi ya, karena aku meyakinkan itu nggak halusinasi, di mana ada satu sosok merangkak di tengah-tengah celakangkangku itu bagaimana? Yang aku merangkak kayak sosok yang rambut panjang nggak tahu, nggak kelihatan, hitam lah pokoknya. Terus tapi posisi aku tuh aku bukan orang yang takut ya mungkin. Itu kesempurnaan otak Summer yang aku bilang gini, kok ambil kain libas gitu loh. Padahal aku udah turun, terganggu di awal. Aku tukar tempat. Karena mindset aku mengatakan ya ini gangguan tidur doang, pikiran. Udah turun, udah tenang, ngejar lagi gitu loh. Akhirnya aku ambil kain, ku libas gitu. Sialan lu, aku bilang anjing, aku mau tidur. Ya memang kerja otak Summer sekompleks itu bisa aja gitu. Enggak, itu bukan sekompleks itu. Nah, itu kan menurut lo yang mengalaminya aku. Jangan pakai animal instinct. Pakai otak. Gini. Yang mau mengalami orang atau siapapun tetap aja. Itu berangkatnya dari prasangka-prasangka. Mana lu tahu prasangka, sedangkan itu depan mata melihat. Kenyataan mataku melihat, lu nggak bisa menidakkan kenyataan mataku. Tadi Quibi udah seperti bilang. Lu melihat aku cantik, tapi Quibi melihat aku tidak cantik. Kedua-duanya benar. Makanya Kibi tadi bilang itu bahwa ketika kita konsumsi obat tertentu, nah bisa menggambarkan sesuatu di pikiran, nah itu bisa terjadi. Itu real buat dia tuh. Kalau itu kan dia ciptakan, beda dengan yang spontaneous. Kalau ngomongin tentang obat, orang mengambil itu dia menciptakan sesuatu, dia focusing, distract-nya tuh fokusnya ke arah itu. Enggak, artinya gini, artinya itu kerja otak. Kerja otak kayak gimana? Ya itu kerja otak. Obat itu mempengaruhi kinerja otak dia. Entah itu teknisnya kayak gimana ya saya bukan ahli neuron. Tapi
kurang lebih itu Jadi lu mau kerja bilang otak. aku sebelum tidur makan obat gitu? Enggak, Nah, jadi kalau tiada apa-apa obat itu is a natural gitu, itu dibawa ke ranah apa pula? Itu yang memakan obat, yang nggak memakan obat gimana? Lu mau explain? iya kondisi Ah. tertentu yang buat itu, yang jelas itu Kan akhirnya lu kondisi. cari sebab-sebabnya kan? Gini, Yang padahal lu sendiri tidak tahu tuh, explain it. gini. Soalnya gini, kalau kita berangkat dari sisi misalnya, Itu denial namanya rasa keju. Denial sesuatu harusnya kita tidak tahu ya. Suatu hari mungkin kita ketahui gitu loh. Tidak semestinya tidak ada. enggak, Ini bukan nggak permasalahan ada. Justru manusia ini lebih gitu loh. ada. Ini lebih ada daripada Akhirnya kita mencari membayangkan. salah gitu. Asbab musabab, oh karena nih. Ya sudah, akhirnya hidup karena karena si Fulan ini, karena si ini, karena si itu. Kan lucu kalau gitu. Sampai ke sudah kita menyalahkan sesuatu hal. Enggak, gini. Makanya Anggap aja lah. akhirnya setan jadi kambing hitam. Setan mulu. Anggap aja lah gini, misalnya gini. Kita sama-sama spekulatif ya. Kita sama-sama melihatnya dengan prasangka ya. Tapi prasangka mana yang lebih kuat? Nah, itu juga bisa diukur tuh. Prasangka bagi aku bagi hal yang aku belum melihat. Itu prasangka. Tapi apabila aku sudah mengalami, itu bukan prasangka. Itu kenyataan bagi individu. Bukan masalah mengalaminya. Kalau ngomong prasangka, sekarang aku bersangka-sangka entah si Raju ini lagi baring ini. Nah, itu masih dikategorikan prasangka. Tapi kalau aku udah melihat rasa Susah keju juga itu sih. duduk, Susah juga karena contohnya ini sih pengalaman pribadi sih. Prasangka sama feeling sama feeling itu, prasangka dengan feeling itu bisa jadi sama ya. Tapi kita harus kritiknya lagi gitu loh. Nggak 100% mengikuti gitu loh. Iya, makanya Itu sensor kita kan. Contoh gini, kalau mobil sekarang kan sensornya kuat kan Bang Yoga. Sensor tuh contoh tiba-tiba ada kereta di tepi. Kan sensor akan bagi signal tuh. Sensor tuh. Nah, anggaplah perasaan itu kayak gitu. Iya. Kayak mobil kan. Ya. Mobil tuh kan ada sensornya tuh kan. Dekat dengan beberapa meter dengan kereta mobil di depan, dengan mobil di belakang. Nah, itu. Tapi kita tuh sering denial gitu loh. Itu beda lah kalau Nggak boleh beda. Sedangkan mobil itu pengiraan mereka melalui sejarah itu from the body manusia, how the engine become gitu loh, pengiraan itu Gini, from the nature. perhitungan sensor itu pasti Masa sensor mobil lu lebih banggakan daripada sensor manusia yang penciptanya sempurna? enggak ke situ juga. Iya. Enggak. Terus lu mau bilang AI lebih cerdas dari manusia? Oh iya. Oh tidak. Secara data. Oh iya. Dia lebih Oh iya lagi secara tidak. data. Saya tidak mau menidakkan itu ya, karena itu adalah hal-hal yang disengajakan. Gini. Enggak, Secara kalau AI itu kecerdasan, lebih cepat sih sebenarnya, bukan Ya lebih tapi yang cerdas. mengerjakan manusia kan Bang Yoga, yang masukkan data-data itu kan dikumpulkan, Betul, dianalisis itu. betul. Kan dari manusia juga. AI tanpa input Iya, juga nggak bisa. Kita yang mencerdaskan. Contoh ChatGPT yang aku pakai. Aku yang mencerdaskan dia tuh sebenarnya. Saya sendiri. Bagaimana saya Tapi nggak menggunakan cocok sih. kosakata di situ? sebenarnya Bagaimana saya bertanya ke dia supaya dia lebih kritik itu AI. nggak cocok sih dibandingkan itu sebenarnya. Betul. Kondisinya beda sih. Kan dia lebih pasti gitu. Prasangka kita kemungkinan salahnya besar. Kayak Dia sensor pasti karena kesepakatan. ya, karena perhitungan. AI Karena dia itu melalui contohnya mekanisme gini. alam yang Enggak. Kepastian itu karena gini. Sekarang contohnya gini, aku sama Bang Yoga lagi debat. Lu nggak percaya, lu lihat aja Google. Akhirnya kita refer ke situ kan, karena kesepakatan semua. Lu lihat aja tuh Google, apa kata Google katanya. Tapi sudah benar nggak Google tuh? bukan hasilnya tapi mekanismenya. Itu Pasti. kan. Misalnya sensor tadi itu nggak mungkin salah kecuali dia rusak. Error. Tapi Nah, kan itu bisa baru dia rusak. salah. Iya, ketika dia rusak itu bisa Iya. salah dia. Nah, sementara perasaan orang ya itu kalau kan tadi bandinginnya sama prasangka. Sementara prasangka orang itu kemungkinan salahnya macam-macam tuh. Iya, Apalagi yang prasangka responnya. apalagi feelingnya yang ngaco tuh ya udah.
Makanya feeling itu nggak bisa dikongsikan gitu. Mm. Heeh. Saya kan Pasti feeling itu sering akan terbuka pada waktu sudah kejadian. Perasaan nggak kalian manusia tuh? Kan contoh kita berempat nih, tiba-tiba ada hal yang berlaku, otomatis antara kita berempat akan, kan aku udah rasa dari tadi sebenarnya, tapi kayak gimana? Itu kan sering berlaku kan di manusia tuh. sering. Cuma mereka untuk mengemukakan hal itu karena belum terlihat objek atau subjektif bukti-bukti di situ gitu loh. Tapi apabila terjadi pasti kan aku tadi tuh sebenarnya aku tuh udah nggak enakan gitu loh Bang Yoga. Tapi aku mau ngomong kayak gimana ya? Itu kan sering berlaku di harian kita tuh. Tapi saya juga sering Feeling-feeling gitu tuh. sering apa namanya? Sering tepat juga prasangka. Misalnya di jalan berkendara gitu. Ini pasti dia nyelonong. Bener kan nyelonong? Itu. Sensor lu alert, sensornya aktif Iya, di bener. itu sensornya. Bukan Kita lihat bukan pasti gaya dia orang. nyelonong, ente lihat gesturnya itu. Iya, betul. Ada perhitungan Coba nggak ada gesturnya. mata. Ya, sensornya itu kan. Iya, Dia alert. perhitungan. Mata menangkap gerakan yang tidak sewajarnya, menginformasikan itu ke otak. Otak mengolah dan membuat keputusan bahwa ini gerakan yang tidak biasa. Dan Pasti akan, bentrok nih. seperti Sering. itu kan. Terus sering lagi, misalnya nih, dulu tuh waktu kecil-kecil jatuh kan. Ini aku udah tahu nih. Ini bahaya kali nih. Ini bakal jatuh nih. Nah, kan bener jatuh. Sering tuh bawa motor atau apa gitu kan. Karena kamu alert, sensor kamu itu alert pada keadaan. Iya. Iya, kayak mobil kan dia aktif. Kan kalau sensor mobil rusak kan nggak boleh. Kayak gitu, kayak baterai contoh di sensornya mau habis Nah, baterai. tapi ada juga yang berangkatnya apa namanya? Ya tidak ada landasan apapun gitu loh. Jadi landasannya tuh salah misalnya. Ada banyak juga kan kita suka gitu juga. Manusia itu kalau menggunakan prasangka. Yang repot kalau nge-lag. Pernah nggak Summer nge-lag? Kayak gimana, Bang? Kita itu nge-lag gitu loh. Jadi sensor kita nggak berfungsi, otak nggak berfungsi, nge-lag aja kayak Kurang nutrisi, freeze kurang gitu kan. Freeze semua tiba-tiba begitu kelelahan. kita nggak nge-lag lagi, itu kondisinya udah berubah. Hah? Waduh, ini gara-gara nge-lag itu. Kayak gini. Aku kemarin tuh beberapa itu begitu. Tiba-tiba aku buka pintu, aku lihat spion itu nggak ada motor, Summer. Dari spion aku lihat nggak ada motor nih. Tapi aku sempat nge-lag gitu ya beberapa detik. Tapi setelah nge-lag itu pintu aku buka, ada motor dari samping nabrak dong. Nah, Blind kayak spot, gitu tuh. blind spot. enggak Nge-lag Ya, sih sebenarnya. blind spot. dia berhenti berpikir di saat itu. Blind spot kan itu. Nggak blind, Iya. nggak blind spot. Aku sempat stuck. Aku sadar kalau aku di situ sempat stuck dikit gitu loh. Nggak nyambung. Mind otaknya. freeze. Maksudnya nge-freeze ya, nge-freeze. Tapi setelah nge-freeze aku lanjutin lagi gitu loh. Yang sesuatu yang sudah aku niatin Padahal tadi. itu Ternyata kondisinya sudah berubah. Ternyata sudah ada motor di samping. harusnya tandanya tuh lu stop kan, nggak lanjutin gitu. Harusnya ngulang Iya. lagi. Harusnya ini lagi reload Pastiin lagi lagi. kan. Pastiin lagi. Aku nggak pernah kayak gitu. Aduh, kacau. Nggak pernah aku kayak gitu. Makanya kita nggak alert ya, maksudnya ada hal kita ke-trigger Iya. dengan sesuatu hal, mungkin lagi daydream. Tapi kalau kelelahan otak, misalnya kurang tidur. Sebabnya juga nggak jelas. Iya. Aku juga mikir itu sebabnya apa? Aku nggak dapat sebabnya. Atau aku lelah nggak juga? Atau aku salahin ini? Aku salahin jin. Sialan, kayak gitu Ini kan. kayaknya aku dibuat nge-lag Iya. ini gitu aku. Karena kita mau cari alasan kan. Iya. Nah, tuh mungkin gitu juga. Memang itu apa kayak
itu kan takdir ya. Aku buka pintu ada motor yang lewat terus nabrak, itu kan takdir ya. Udah terjadi, iya. Nah, nge-lag itu membuat aku menuju takdir itu gitu loh. Kayak Makanya gitu. di situ kenyataan gak ada free will kan? Kayaknya aku harusnya nggak, aku buka pintu nih nggak kena motor itu karena aku sudah mikir, udah lihat spion dan lain-lain. Tiba-tiba karena nge-lag, aku buka pintu, Iya. ada motor. Gitu lagi petanda itu bahwasanya kita tuh ada yang kuasa yang mengelola gitu. Iya, itu dia. Berarti aku nih nggak sepenuhnya berkuasa atas sesuatu yang akan terjadi. Betul. Itu loh. Oh, memang takdirnya ini motor nabrak bisa nabrak dikatakan pintu gitu loh. Free will kita tuh Aduh, terbatas ya. Nggak ada free will. iya. Rusak kalau ada free will. Ngawur itu. Kalau nggak ada free will, terus ikhtiar apa dong? Nggak ada free will. Ikhtiar is ikhtiar, free will is free will. Apa bedanya? Nonsense itu. Apa bedanya ikhtiar? Kalau free will, otak aku itu berpikir aku mau terbalikan meja. Aku udah lakukan, tapi aku nggak melakukan itu. Gini, misalnya aku mau balikan meja, ya kan? Kita balikan. Nggak ada sebab. Harus ada sebab. Free will itu tidak bersebab. Jadi manusia itu melakukan sesuatu harus bersebab. Jadi itu bukan free will. Oh, definisi free will-nya. Ini harus ada acipau. Enggak Ya, usah lah. baiklah. Diperdebatkan sampai kali ini. Even the scientist, neuroscience mengatakan manusia itu nggak punya free will. Iya. Iya, makanya definisi free will-nya. Orang salah sangka. Kehendak. Mereka Will doang, nggak pakai free. mereka ingat tuh bebas berkehendak gitu loh, Bang Yoga. Jadi mereka salah kaprah dengan free will itu gitu loh. Iya, kita kalau ngomong tentang kebebasan kita diberi bebas, makanya Allah ciptakan dari segi kosakata surga dan neraka kan, supaya kita bisa membandingkan gitu loh. Enggak, maksudnya gini. Dikatakan bebas berkehendak. Ya kita kan memang punya pilihan-pilihan tuh. Ya bukan bebas berkehendak, maksudnya free will yang dikatakan itu. There is no such thing. Dari definisi itu banyak yang salah kaprah about free will. Berarti definisi free will-nya yang orang banyak salah ya. Misalnya kayak Cipau, itu dia salah memahami tentang Iya, apa yang maksudnya dimaksud free will gitu. free will. Karena kalau dari segi bahasa free will itu lain. Kalau kita ngomongin tentang pilihan, ya Allah memberi kita pilihan kan. Kita nggak bisa menidakkan itu. Berarti saat ini misalnya saya mau pergi dari tempat ke suatu tempat dan saya mampu wujudkan, itu bukan free will ya. Bukan. Bukan. Free will itu is like this. Kayak aku kasih contoh tadi. Kamu ke sana ke satu tempat itu kan bersebab. Ya memang sebab. Nah, kalau free will enggak. Gimana? Direct aja tanpa ada sebab. Enggak mungkin sesuatu tanpa ada sebab. Nah, itu dia. Makanya bukan free. There is a reason. Everything happen for a reason. Nah, sebab ini butuh butuh yang lain ya di situ ya. Bukan Selain free diri itu. ya. Bukan free itu. Iya. Butuh usaha dan butuh fungsi yang lain di situ. Kalau free kan tiba-tiba ada tuh, directly gitu. Itu kan namanya free. Tanpa perlu kau ikhtiar gitu, free, terus dapat gitu. Definisi itu yang orang salah ngerti kan. Mungkin si Acipo mengatakan itu pilihan gitu loh. Tapi dengan kita memilih itu kan ada sebab-sebabnya. Aku memilih Bang Yoga, sebabnya gini. Kenapa aku menolak Bang Rasa Keju? Kalau free will enggak? Enggak. Kalau si Cipo kan berpahamnya kayak Mutazilah bahwa semua itu kehendak kita. Apa yang mau kita lakukan kehendak kita. Bukti tadi Dan si Bang itu Yoga bebas buka pintu ketabrak. enggak dengar dulu. Maksudnya iya bisa gitu. Entah itu bisa juga. Cuma menurut ini pandangan dia ya, pandangan Mutazilah secara khusus bahwa kita bisa berkehendak apa aja dan bebas berkehendak apapun. Nah, nggak ada intervensi Allah di situ. Nggak ada intervensi Tuhan di situ. Itu gila itu. Itu gila. Itu begitu. Saya kasih contoh gini Bang Rajo. Saya masuk ke room Bang Yoga sebelum saya berkenal Bang Yoga. Banyak room. Kenapa aku pilih room Bang Yoga?
Iya. Sebelum Iya, aku kenal Bang Yoga nih. bantahannya sih paham. Nah, aku belum kenal Bang Yoga nih. Tapi aku klik ke Bang Yoga gitu, tanpa ada apa sebab gitu lah, segala macam. Tapi aku pilih di situ, naik, ngobrol, kenal, lagi salam. Tapi adakah aku sudah di otak aku tuh sudahkah aku menulis bahwasanya ntar aku keluar nih aku ketemu si Yoga yang bernama Yoga, orangnya begini-begini. Enggak kan? Ini di sosial media, di luar aja pun enggak. Jadi kalau lu mau bilang berkehendak bebas, bebas Nggak itu usah- apabila nggak usah. disuruh pilih. Gak usah gini, kita mau pergi dari satu tempat ke satu tempat. Nah, setelah kita berangkat, kita memilih untuk pergi ke tempat itu. Di jalannya rusak atau apa gitu, nggak nyampe kita ke sana. Betul. Itu kan bisa juga gitu. Contoh yang sama ya. Bisa Jadi- apa? Memilih. Apa? Waktu itulah kita menggunakan otak ya, neokorteks kita untuk memilih. Aku mau telepon siapa, kayak gimana. Kalau rumah kebakaran, lu nyari dulu yang membakar rumah lu atau lu panggil bomba gitu. Kayak gitu. Kayak aku masuk room Bang Yoga maki hamun aku. Adakah aku naik untuk marahin balik Bang Yoga atau aku kenapa aku di sini? Kenapa dia maki? Nah, aku memilih ya udahlah, pergi aku pujuk dulu diri aku. Mending bisa milih. Kadang kita nggak milih, tahu-tahu ada di room orang, Mar. Pernah Kan nggak gitu? tiduran gitu, Iya. tiba-tiba pup. Nah, di mana free will di Enggak, situ? kita mau geser ini, geser chat. Iya. Tahu-tahu kegeser ke atas kan kita masuk room lain tuh. Itu dia kan, itu free will, bukan free will kan? Iya, makanya sistem aja kadang-kadang lu nggak bisa kelola. Terus kita mau bilang, kita tuh bebas. Kita ngomong ke begitu supaya kita tuh berkesadaran selalu untuk memujuk diri kita, memberi efek placebo pada diri kita. Supaya kita nggak kebablasan, peringatan gitu loh. Padahal maksud kita mau geser chat, ternyata kita geser masuk ke room lain. Di situ aja kita tuh Nggak ada free-free-nya. menguasai diri kita sendiri. Makanya Iya. kalau orang nanya aku, kamu berdaulat? Enggak, aku sering mengatakan aku tidak berdaulat pada diriku sendiri. Ya, namanya makhluk hidup itu pasti bergantung pada yang lain, Kak. Ini ada makanya orang yang sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat. Kenapa Tuhan kasih yang itu? Karena kepergantungan sesama gitu loh. Makanya kita harus bermanfaat kan. Iya, karena dia udah tahu ciptaannya kayak gitu. Contoh yang bermanfaat tuh ya debater agama misalnya, itu kan bermanfaat. Lu ke situ lagi anjir. Ya kan sebaik-baik manusia Kenapa? bermanfaat. Kalau Itu passion sih Iya, kalau aku ya. Kalau aku lihat tuh bukan passion, itu udah kebablasan Bang Yoga. Begini. Sebaik-baiknya passion, Bukan passion, kita sering mengatakan passion. Kalau passion itu must be full with love. Passion itu. Contoh aku suka art gitu kan. Apapun orang katakan tentang art itu, tapi tidak mengganggu orang lain. Karena aku cintai Tidak hal merusak, itu. tidak Tidak merusak. Nah itu passion Bang Yoga. ya tapi passionnya ada dia orang mengganggu orang lain kan, passionnya Mar. merusak, memang passionnya merusak. Iya, passionnya buat ribut, buat ricu. Bukan, itu bukan passion. Itu Ngomporin. itu kategori bukan passion. Itu kategori ada sebab, bisa karena dia dapat ada sebab yang dia maukan. Kalau passion ini kenapa aku bilang tadi? Contohnya aku melakukan satu art. Passion itu positif. Iya, passion nggak bakalan ke arah-arah Ke negatif. ke sesuatu yang Nah, negatif. karena kalau yang negatif itu pasti ada maunya. Makanya kan bermanfaat itu kan nggak perlu minta, pasti berbalik ke diri kita sendiri. Contoh aku ngasih Bang Yoga duit nih, belum tentu Bang Yoga ngasih aku balik tuh duit. Iya, Nah, iya. belum tentu itu. Intinya passion itu apa? Minat kan? Love kalau aku. Cinta ya, minat. Kesenangan gitu ya. Hal-hal yang indah-indah gitu. Tapi terlalu indah juga bahaya. Jadi kan kita diajarkan bersederhana kan. Jadi terhadap suatu Pokoknya yang jangan negatif, berlebihan lah.
terhadap sesuatu yang negatif lebih cocok dibilang hobi ya daripada Passion sama hobi beda bedanya beda. apa tuh? Kalau hobi itu contoh gini, beda ya? aku minat ngobrol, tapi nggak sampai aku ngobrol sama kalian atau aku penuh dengan kalau kalian itu dengan karena passion aku tuh gitu loh, nggak juga. Hobinya karena aku memang suka ngobrol. So, aku suka mancing sampai apapun itu aku nggak. Nah passion itu beda. Is a passion deh gitu loh. Hobi itu kayak bakat lah ya, bawaan. Hobi itu nggak pilihan, beda lagi. Pilihan. lagi bakat beda lagi. Bakat itu talent kita yang kecenderungan. kita asah, kecenderungan gitu loh. Kalau hobi itu kan hobi main futsal gitu. Hobi itu kesenangan Kesenangan, Gini, kesenangan. kenapa hobi itu kepada satu tertentu? Kenapa nggak banyak gitu maksudnya? Banyak. Bisa. Kalau saya banyak. Ada yang banyak. Banyak hobi. Bisa Iya, saya banyak hobi. hobi. Saya suka nonton, hobi. Saya suka baca. Itu saya punya hobi tuh. mati ya layar aku mati ya Enggak, aneh ya itu banyak. Kalian pasti banyak hobi juga kan? Nah, kalau tinju atau kelahi gitu, itu hobi apa passion? Nah, dia bakat? begini, dia pada awalnya hobi, lama-lama dia memaknai sesebuah itu, dia menjadikan ya duit. Aduh. Akhirnya dia retire kan? Enggak Jadi gini, Samar, kan ada orang dia tahu itu resiko, dia nggak mau, jadi nggak bisa jadi hobi gitu loh. Gimana orang yang bisa itu tahu resiko tapi dia senang, gitu. Dia tidak mau gitu loh. Itu kan karena dia ada satu mindset yang dia tidak mau mencoba. Itu balik lagi ke orangnya berani apa nggak berani. Contoh saya ya, saya suka orang yang naik superbike. Suka banget aku. Orang-orang yang naik superbike, naik racer kayak gitu-gitu kan menurut aku wow cool gitu. Tapi not for me gitu loh Bang Kwibi. Nah gitu, minat banget tuh aku lihat tuh. Tapi Kayak digonceng mau enggak ya? juga. Dia juga takut. Enggak, aku enggak takut. Maksudnya kayak minat aku tuh tapi aku tidak tergapai minat itu gitu loh. Ngomongnya apa sama Gitu. Ada minat aku di situ kayak wah keren loh, cool banget. Lagi-lagi cewek kan Bang Yoga. Naik superbike dengan caranya gitu. Asik nih. Tapi untuk aku gapainya tuh kayak ya udahlah gitu kayak sekadar minat aja gitu. Enggak sampai aku melakukan. Kalau ini apa namanya? Kalau suka gombalin cewek itu hobi, bakat atau apa? Itu kan canda. Enggak, contoh memang ada orang yang dia maksudnya punya talent di situ gitu. Salah satu talentnya yang dia guna, tapi sebaik-baik gunanya itu dia nggak sampai melakukan scam. Kalau dia cuma ngomong-ngomong aja kan wajar-wajar aja. Nah yang kepancing itu masalahnya diri lu gitu. Itu kan talentnya bagi orang yang sadar. Wajar-wajar aja. Dia akan contoh gini, canda dengan bercanda berlebihan itu nggak ada. Kalau sudah berlebihan itu kategorinya udah jahat. Kalau canda is canda. Tapi manusia sering kait-kaitkan. Lu candanya berlebihan, nggak ada. Kalau udah berlebihan itu namanya udah jahat. Tapi orang sering gabungkan, lu candanya berlebihan. Udah nggak, itu emang niatan itu, udah jahat itu. Gitu ya. Jadi ya bercanda ya bercanda. Kalau keceplosan itu niat apa? Kan udah gini Bang sengaja. Bang Yoga. Otak kita tuh kan udah kepikir tuh. Aku baru gibah nih sama Bang Yoga tentang si Quibi. Lu tau nggak Bang Yoga Quibi gini-gini. Nah lu otak lu masih menganalisa hal itu. Nah trigger itu ada. Kebetulan Quibi pula datang. Nah datang tuh momen-momen tuh. Iya aku mau ngomong nih. Nah itu balik kepada manajemen otak balik gitu loh. Aduh, ups aku keceplosan. Karena otak tuh udah analisa soal si Quibi itu. Padahal kita udah deal tuh. Jangan ya Bang Yoga. Ya gitu. Jadi bohong ya kalau orang keceplosan tuh ya. Gak ada. Jadi karena Gak ada ya, iya sengaja sengaja gitu. karena contohnya Rasulullah kan. Bagaimana dia emotional intelligence-nya melihat keadaan. Nggak ada dia coplos-coplas gitu. Tapi ya balik ke kita pujuk diri balik. Ya udahlah, kita untuk kita memujuk diri, oh mungkin dia keceplosan. Kan nggak ada Nah, gitu. Berarti sengaja. Sengaja itu.
Beda lagi institusi ya. Masa lu datang tiba-tiba nih Bang Yoga, aku lalu depan dulu, aku sambil bawa air. Lu sengaja langgar aku gitu. Beda Nah, kalau itu mah bisa. bisa kan? Nah, Bisa terjadi. itu. Kan nggak Ya, iya. dan nggak kenal juga sama aku gitu. Belum ada conversation di situ. Tapi kalau sudah conversation, analisanya tuh udah berjalan. Planning otak tuh udah. Nah itu dia yang dibilang siapa tuh nggak kabur ya, setuju ya. Maksudnya begitu. Jadi kayak di fisika bilang kan begini. Jadi dua partikel, tapi ya udah berpasangan ya, dipisahkan sejauh apapun mereka akan saling tahu. Jadi ibarat kayak kita manusia juga kan, kalau sudah ada kontak, minimal entah kontak fisik atau kontak obrolan, Emotion, physical, iya, emosi, atau mentally. iya, dia udah ada saling terhubung itu tanpa harus Betul. ngobrol gitu loh. Entanglement itu. Iya, itu maksudnya. Ikatan emosional ya. Ya kan kita kalau Ustazah bilang dari tiupan ruh yang sama, gitu. Ntar aku rikil air dulu. Orang yang bucin lah kita bilang ya, sama-sama bucin. Itu kan sebenarnya mereka tuh bisa telepati sebenarnya, cuman ya nggak peka aja ya kan. Nggak peka satu, terus banyak mikir gitu. Iya. Overthinking, terganggu dengan hal-hal distraction itu kan itu yang dilakukan para manusia-manusia sekarang. Untuk menguasai sebuah negara atau apa kan distraction. Iya. Melarikan kita dari fokus. Sama kayak antara katanya kontak batin anak sama ibu. Sebenarnya kan di bahasa sekarang udah diterangkan kan entanglement itu kan. Kalau dulu kan orang bilang loh, kok bisa ya ibunya di sana anaknya sakit, dia tiba-tiba kayak ada terasa gitu kan, tiba-tiba dia pengen hubungin anaknya, ternyata benar ada masalah di anaknya. Iya, karena itu kan adalah dia lebih cepat dari cahaya. Intuisi itu lebih cepat dari cahaya. Bukan dibisikkan sama malaikat. Nah, mulai kan. Nah, itu manusia tuh mencari sebab-sebab. Nah, itu distraction tuh Bang Yoga. Kita sering mikirin hal-hal yang kita sering dengar kan. Akhirnya kita mencari sebab-sebab gitu. Oh, ini jangan-jangan setan, ini jangan-jangan. Tapi kita nggak pernah nanya kenapa sih hati ini ada apa gitu. Makanya kita mudah marah, mudah ke-trigger gitu. Kamu tahu nggak yang di Indonesia kejadian potong istrinya? Iya, kasihan loh. Itu dia Itu kamu tahu depresi nggak loh. Apaan depresi? Dia itu dapat bisikan. Bininya main judi ya katanya. Enggak, dia yang punya utang banyak. Nah, terus bisikan itu suruh dia bunuh anaknya. Bininya Nah, dia lah nolak. yang dibunuh, bukan ini. Jangan anak saya, katanya. Jangan anak saya. Oh, kayak dia mempunyai agreement dengan sesuatu gitu ya. Betul. Perjanjian-perjanjian gitu. Saya. Iya. Aduh, hayal ya. Loh, sampai dia di kantor polisi itu dia masih bingung, ini saya mimpi apa nyata Ini yang terbaru tuh ya. Kalau yang terbaru tuh kan istrinya tuh dipotong-potong, dia bilang ada daging kambing tuh kan. Yang itu ya? Iya, iya. Iya. Nah, itu bisikan-bisikan itu dari mana? Nggak mungkin dari malaikat dong. Menurut Dari saya dia gini juga, tuh, itu. juga. Jadi coba ditelusuri latar belakang. Saya yakin tuh orang juga suka main-main dukun, suka engage gitu-gitu. Yakin. Nah, Berarti memang judi. Jadi alam bawah sadarnya itu udah tersugesti gitulah. Jadi kalau orang yang suka kayak ke tarot-tarot, ke dukun-dukun itu memang ya begitu sugesti. dia yang Dan- mengaktifkan hal itu sendiri. Iya betul. Gimana, Beb? Coba. Gimana Bang CB? Apaan? Aduh. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang juga sehat Bang. Samar. Waduh. Apa kabar? Gimana sehat semuanya nih kelihatannya kok pada Alhamdulillah. masih melek.
Ini baru aku aktif. Masuk ke room tadi. Dia Samar lama nggak kelihatan. Ada loh. Sibuk pacaran kayaknya. Amboy. Ada loh Bang Yoga aja nggak ada. Aku di room. Gimana perjalanan kemarin sama Bang AYN Sama biasa kita keluar makan, pergi makanan Minang, terus kita ke office, kita cerita. Pokoknya cerita nggak ada kaitan sama TikTok lah. Iya. Memang aku nggak online kan, memang aku off, totally off. Aku kan gitu orangnya. Terus ya kita cerita tentang makanan, produk. Di tempatnya Bang Kalina. Tempat Kalina? Oh Kalina itu salah satu production factory pengeluar di Malaysia. Herbal. No. Every yang produk atau apa gitu. Dia factory, dia pengeluar. Dia yang bikin most of product in Malaysia. Dari skincare, to vitamin, pemakanan. Kuat lah namanya kuat. Because dia punya almarhum suaminya itu, arwah suaminya itu scientist. Almarhum arwah. Kalau di sini arwah kita panggil. Arwah. Gentayangan Jawa juga arwah. Enggak. Kalau di sini kita bilang arwah. Almarhum tuh arwah ya. Bukan bermakna. Itu almarhum tuh nggak harus orang mati, Bang Yoga. Oh gitu. Orang yang dirahmati. Almarhum gitu. Jadi kalau arwah itu orang yang udah meninggal kan? Ya berarti itu boleh panggil almarhum Yoga. Nggak ada apa-apa. Itu kan doa kita, nggak apa-apa. Ya, seperti kita katakan misalnya rahimakumullah, sama seperti almarhum. Oh gitu ya. Cuman bahasa Indonesia almarhum sama dengan mati. Kalau di Malaysia Allah yarham. Allah yarham kalau di Malaysia. Benar Karena itu kan kayak satu penghormatan. Orang bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu penuh dengan kosakata yang tidak sembarangan gitu loh penggunaan. Allah yarham. Allah yarham. Jadi arwah gitu kan? Arwah gitu. Allah yarham al-kamus. Selamat pagi semua. Standby. Ada almarhum Bang Andri. Contoh gini Bang Yoga, kita nggak enak ya? Bukan nggak enak, kita aja yang kaget-kaget. Nggak enak Samar. Iyalah. Coba lu sebut. Almarhum kan. Herbib, coba digesek dulu tuh Bang Yoga itu, Bib. Kenapa? Bang Yoga digesek dulu tuh, Bib. Diapain? Digesek. Kalau emang kartu, apa yang digesek? Oh, di shuffle dulu. Oke, digesek. Aku ingat apa gesek. Shuffle. Masih aman lah kalau digesek. Asal jangan disodok aja. Kalau sodok juga aman, nggak mati juga loh. Cuman kan beda ini ya sama kalau sodok. Kalau di Malaysia Summer ada juga nggak kayak Indonesia gitu? Beda Yang nanti tempatnya, beda hantunya. Di sana gitu juga? Kita kan Nusantara. Jadi, ada juga berarti contoh di Johor hantunya beda terus di enggak. Kalau di Johor enggak gitu. Cuma maksudnya gini, kalau dari segi cerita legenda atau dongeng-dongeng sebenarnya itu kan kita tidak bisa juga bilang hayal orang-orang dulu. Itu kan biadab tuh. Iya, maksudnya kayak di sini kan kuyang ada di daerah Kalimantan. Di sini kuyang itu kita panggil penanggal satu kalau bahasa Semenanjung. Kalau kita ke Sabah Sarawak itu we call it is balan-balan. Sosok yang sama beda nama gitu. Nah, terus kalau Pontianak atau Kuntilanak gitu di sini dipanggil Pontianak. Oh, ada juga ya. Ya, Pontianak yang dimana mereka punya imaginary mengatakan memakai baju merah lah, memakai baju putih lah. Nah, kayak ada label-label gitu. Nah, kalau pocong,
Kalau vampir itu di sini nggak ada. Kalau biasa kita panggil hantu pocong itu hantu vampire Cina tuh. Nah itu di sini baru panggil hantu pocong. Oke, Dracula vampir ya, vampir. Nah itu pocong kalau di sini. Hantu pocong itu. Karena sering nonton cerita Cina yang letak kertas di dahinya tuh dia berhenti. Kalau hantu ponco tahu enggak ponco? Hantu pocong. Tapi kalau toyol ya toyol sama. Tahu hantu ponco enggak sama? Sama. Di sini toyol. Sama. Oh, You toyol. tahu hantu ponco enggak? Gak tahu. Itu dia. Oh, pakai jas hujan. Iya, itu hantu yang suka pakai jas hujan. Kalau Kalau pocong di hantu- sana hantu bungkus. Hantu bungkus betul. Aku nampak hantu bungkus kayak gula-gula kita panggil candy. Kan dibungkus itu. Itu hantu bungkus. Terus kalau yang hantu apa lagi ya? Hantu gala. You know hantu gala? Slenderman yang tinggi gitu kan? Di sini ada. Longga kalau Kalau di sana apa? Kalau di Sumbawa longga. Nggak tahu kalau di Begu kalau di ganja. sini daerah lain. Kalau Minggu di ganjang itu ada ya di kepercayaan tertentu. Hantu itu panjang. kan itu di sini gala karena gala itu kan tinggi kita Gala ya. gala. Tinggi. Ya, jadi hantu gala itu katanya kalau kita lalu dia melangkahi kita, nah itu kita bad apalah gitu, sial gitu. Katanya hantu gala. Nah terus hantu Black Bob. raya. Hantu raya itu famous di sini dengan hal-hal yang sebagai pendamping atau penjaga kebun orang dulu-dulu. kodam. Bukan kayak gitu-gitulah jin-jin yang mereka suruhan-suruhan gitu pekerja-pekerja. Nah itu hantu raya. Ini Prof udah rek mau naik nih. Dia ada hantunya tersendiri nih, Prof. Nggak ada. Jenis hantu di kampungnya. Gitu hantunya. Gitu. Nah ada juga hantu yoga. Apa lagi? Iya. Hantu yoga tuh yang suka pakai jilbab tapi Bercanda bajunya Bang ketat. Yoga. Itu hantu yoga. Itu ke sana satu daratan tuh sama Thailand. Ada nggak kebawa hantu Thailand ke sana? Oke, kalau kita ngomong tentang hantu Jepun banyak, Jepang ya kalau di sana. Hantu Jepang. Nah, di sini tuh ada tuh. Terus hantu kalau Thailand itu nggak lebih kepada sihir atau when people using a black magic gitu. Nah, itu pasti ada kaitan sama Thailand. Nah, di Malaysia itu kalau udah ada orang yang sihir-sihir atau cerita-cerita dua doang, Indonesia atau Thailand. Kalau when come to sihir, when come to black magic, yang dua nih yang kuat nih. Indonesia apa Thailand nih? Itu bomo tahu bomo ya? Bomo yang pakai pistol anak-anak. Piu. Iya, dia obatin orang tuh kan, itu pakai iya. bomo gitu tuh. Cing, ada yang pakai tongkat. Yang Cute pakai sih. Tapi yang pakai pistol anak-anak tuh beli di Indonesia atau di Thailand pistolnya? Oh, kalau pistolnya di Malaysia. Oh, berarti magicnya nggak kuat bomo pistol anak-anak itu. Jadi enggak, biasa kan mereka datang ke perubatan. Contoh, oh ini dia pakai ilmu Thailand katanya. Gitu. Nah, terus ini dia pakai ilmu Jawa. Nah, kayak gitu-gitulah. Pokoknya Indonesia dengan Thailand tuh penuh dengan sihir lah. Berarti kan begini, hantu itu menyesuaikan adatnya kan. Artinya hantunya itu sesuai asalnya kampungnya. Nih, nggak tahu Beda-beda. juga ya. Jadi Indonesia itu lengkap loh. Banyak hantunya. Dari segi ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu magic itu. Kadang orang Melayu itu sih kalau kalian hati-hati sama orang Indonesia, ntar kalian disantet. Di sini sama di Indonesia ini 300 tahun ke depan dukun masih laris. Di sini nggak boleh, Beb. Di sini kan, contoh, kalau ada yang merubat-rubat itu nggak boleh ditangkap. Nah, bomo itu bomo. Itu kan bukan bomo, itu kan dikategorikan dia masuk register perubatan bahagian Islam gitu. Contoh kalau sini Darus Syifa. Nah, itu by register, dia cek pengajaran apa yang kau bawa gitu loh. Nah, prinsip di sini itu kan dua doang, Al-Qur'an dan hadis tuh nggak lari tuh.
Nah, rukyahnya, bacaannya apa. Nah, keperluan-keperluan yang dia lakukan itu selagi itu dari tidak memudaratkan passion, tidak menggunakan hal-hal yang menurut mereka itu bahaya, ya oke. Jadi nggak ada bomo-bomo di situ, nggak ditangkap. Oh, Selesai banyak itu. Wahabi berarti. Dukun ya. Hah? Dukun-dukun. Apa? Padahal kata bomo itu sebenarnya Bang Yoga bagus, tapi disalahguna. Dukun. Banyak Wahabi ya berarti di situ ya. Ya jelas, itu jelas. Oh gitu. Dan saya tidak tersinggung. Itu jelas. Banyak temannya Bang Yoga dong. Iyalah. Kalau ngomong tentang kepercayaan mereka, ada bukan cuma Wahabi, Syiah ada. Cuma Wahabi dengan Sunni ini kebingungan saya melihatnya. Mas satu Sunni, mas satu Wahabi. Wahabi itu lebih keras sama- Kalau Syiah di Malaysia itu jelas mereka tidak akan melakukan apa-apa cara karena dilarang ya. Tidak akan membuat dakwah, tidak akan melakukan apa-apa, mereka diri mereka sendiri gitu. Nah, tapi kalau Sunni dengan Wahabi itu bingung, nih mana satu ini kadang-kadang kayak Wahabi, ini kadang-kadang kayak Sunni. Iya, Wahabi itu Sunni sama. Enggak lah. Ini juga mazhabnya yang beda. Mazhab di sini dia. Itu kan pengakuannya supaya nggak dibilang dulu aku kasih tahu ya dulu geng Wahabi Dimarahin Bang itu Yoga loh. Wahabi itu dulu sudah terbongkar setelah Arab Saudi itu berubah kan, itu baru sekarang ngata-ngatain Wahabi, lu Wahabi, padahal dulu mereka tuh sekelompok saling debat, padahal 2 kali 5. Aku bilang baru sadar kalian ya, padahal dari dulu si Wahab itu Wahaboy. 2 kali 5 nya 2 kali 5 ya sama aja, jadi bingung nggak tahu mana satu Sunninya mana satu Wahabinya, ngawur. 2 kali 5. Wahabi itu 11-12 Sunni. maksudnya. Iya, Wahabi itu Sunni sama. enggak lah, sama lah, sikit-sikit. Astaga. Kayak Wahabi tuh kalau contoh gini, dia tuh kena aku cop tuh kayak gini tuh cara aku menilai mereka tuh. Itulah katanya nggak banyak sedekah ini Allah gini makanya kena bala, seolah-olah Allah tuh kayak gitu. Itu tuh Wahabi tuh. Ya, Ngejasnya oknum tuh itu. kuat. Nggak ada oknum bib, capek bib, oknum. Wahabi. Capek bib kalau oknum. Yang menjadi mangsa itu rakyat. Ya oknum-oknum itu kan Enggak ada oknum-oknum Bang Yoga. Kita tuh sikit-sikit oknum. posisi Sikit-sikit oknum. penceramah gitu loh. Sama aja. Jadi- Kalau aku bilang ya ustadz-ustadz, Dari tapi ustadz-ustadz tidak yang semua punya ya. Kajian kan. Jadi Nah, ya oknum kalau nggak jemaahnya semua. itu terdoktrin. Enggak ada kayak oknum. Terdoktrin. Oknumnya apa oknum? Dan Oknumnya si itu ya murid-muridnya nih pula, penceramahnya yang tukang itu. tanya ini pula kerjanya mengapi-ngapikan aja. Kebetulan yang ditanya pun api juga. Dasar. Capek deh. Udahlah, sekarap kalian lah. Bahas tuyul aja tadi lucu. Toyol. Toyol. Pandai Bang Yoga. Udah ikut Toyol, toyol. toyol. Iya. Sini toyol. Pernah lihat toyol sama? Enggak lah, ngapain? Oh nggak pernah. Temenku pernah lihat loh, padahal dia nggak percaya yang gitu-gitu ya. Tapi kok dia lihat itu kan? Aku juga bingung loh. Samar pengen lihat Samar. Enggak mau, karena doaku tuh harus selari dengan kehidupan gue, Bib. Enggak, gampang kalau mau lihat tinggal Bang Yoga suruh on cam kelihatan sudah. Ini toyol berkumis ini. Lebih pas kalau Lord Suganda sih. Enggak, Lotso ganda enggak cocok, ada rambut. Summer Udah botak ya? Cukur botak dia. Oh. Dia baru pulang haji kali. Udah botak. Iya kayaknya habis umroh dia. Iya, gitu kan orang-orang muslim yang Bang cerdas Al itu. Kamus ini Bang Andre toh ini. Bang Andre ya. Iya. Oh, Al Mukarramah. Gimana aja Bang Andre. Besar kita ini. Ada yang nantangin begadang tadi, Bib. Open mic cuman Iya, doang. summer. Bang Andi punya kebiasaan baru, dia open mic ketawa doang abis itu open mic. Itu dari dulu Bang Yoga. Oh gitu. Aku mulai kenal Bang Andre itu kita ngakak doang.
Connection kita itu terjadi gara-gara ngakak. Nggak pakai vocabulary atau bahasa, pakai ngakak. Udah parah, oh ini dia ngakak ini. Dia naik, terus orang cerita-cerita, kakak. Gara-gara Bip Acin tuh. Ini gara-gara Bip Mus juga ini. Kalau cerita kan bikin ini. Ya asik nih kalau ada cerita-cerita lucu itu kan asik. Itu Majid tadi Majid ya. Kesel dia sama Adi Hidayat. Dia sekarang sama orang Arab semua kok. Aku lihat. Dia sering masuk itu. Enggak, dia buka komal yang datang teman-temannya dia. Iya, karena dari dulu itu memang dia sama Arab, Bib. Tapi semenjak dia kenal si Fanan, nah dia pandai udah tuh sama orang Indonesia. Dibawanya syubhat dari Arabnya tuh ke sini. Itu gara-gara si Fanan itu, Bambang itu. Oh, belum dengar yang baru sama Daset yang baru. Banyak syubhatnya itu. Bib, Ya. jadi Majid mentafsirkan Al-Quran surat apa yang Jibril menemui Maryam dalam wujud manusia itu. Oh iya. 30 apa? Maryam kaget. Kemudian siapa kamu? Takutlah kamu kepada Tuhanmu. Sesungguhnya aku diutus Tuhanmu untuk memberimu seorang anak. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Nah, menurut Majid ngapain jadi manusia kalau nggak gitu maksudnya. Tak paham. Maksud Bang Yoga kayak gimana? Oh, belum nangkap Samar ya. Kenapa jadi manusia kalau? Sensitif ini Samar. Semua sensitif, capek lah. Jadi kayu aja lah. Samar, maksudnya gini. Biasanya Jibril tidak menjadi wujud manusia. Kemudian di saat itu diutus untuk memberikan sabar itu. Jadi dia cosplay jadi orang gitu. Jadi orang. Menurut Majid itu nggak cuma jadi orang, ada fungsinya jadi orang, begitu loh sama. Jadi suami gitu. Oh, tapi ada Bang Yoga penafsir gitu ada. Anak pernah baca itu. Oh, gitu. Iya. Sehingga jadinya Jibril itu anaknya Jibril. Makanya bisa menghidupkan orang mati karena dari sisi ruhnya. Oh, berarti bukan baru ya, Beb ya? Lama udah tuh. Udah lama ya. Kalau di tafsir-tafsir yang lebih kontemporer lagi lebih ngeri. Bang Yoga. Gimana Bang Andre? Banyak, itu salah satunya itu tadi. Ada kalau di Israiliyahnya lebih parah lagi. Ya, mengiyakan itu contohnya supaya melogikakan sesuatu hal ya. Jadi Jibril konon menjadi manusia, terus ya berkaluat lah apa segala macam lah sama Maryam, mengandung lah. Kayak gitu-gitu. Itu nggak ngeri itu. Cerita lama. Setelah itu memang ayatnya bersambung, langsung hamil dan menyendiri. Gitu. Gimana Bang Aziz? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Enak banget kayak gue. Lagi pada ngerumpin apa ini? Kita lagi gibahin Jibril. Iya, gibahin Jibril. Udah kalah sempet sama. Iya, Jibril lagi dengar tuh. Bentar kalian ya, bentar katanya. Ini lagi cek kodam Nabi Isa. Ya nggak masalah. Hah? Kalaupun iya nggak masalah. Karena kan itu atas izin Allah kan begitu. Seharusnya nggak menjadi tabu kok bila kita berbicara begini, nggak jadi sensitif. Nggak ada masalah. Seperti apa anak kontanya Nabi Soleh itu dari batu. Keluar dari batu dia. Warga aja Bang Yoga yang sensitif. Nggak harus Allah ciptakan malaikat jadi unta jantan. Iya. Nggak tanggung yang digosipin malaikat. Ya masa gosipin lu Bang Aziz.
Karena sudah habis gosipin orang semua sudah digosipin, jadi tinggal malaikat yang belum. Jin sudah, tuyul sudah, semua sudah tadi. Iya tadi kita bahas kuntilanak lah. Terakhir ya, udah diterakhir tinggal malaikat udah nih yang belum nih. Iya. Iya, sebentar lagi hibah Allahnya sekalian. Iya. Terus sepakat itu. Kan kita ada level-levelnya ya, Bib. Tadi udah jin dulu ke malaikat baru. Nah, ntar lagi kita gibahin Allah. Tapi ya, terus Majid kenapa dia angkat lagi isu tuh? Melalui Quran apa dia bawa riwayat? Quran loh. Oh, Kan pemahaman dia. jelas tuh kan urutannya ya. Harus tanya dia, menurut Anda Jibril itu apa dulu? Kata Jibril itu. Ya malaikat. Iya. Padahal malaikat kan kita pernah bahas tuh sama Bib Mus, dia, aku, siapa lagi tuh? Bang Andri juga ada tuh. Soal malaikat itu unsurnya adalah dari api kan? Bukan. Saya. Enggak, si Majid punya perspektif waktu itu. Kalau begitu kan itu membantah teori bahwa itu anak Allah kan begitu. Dan selama ini juga siapa mengatakan dia itu anak Allah? Ya karena anak Dia nggak bilang anak Allah kan, dia bilang anak Tuhan kan? Tuhan kan banyak, Tuhan yang mana nih? iya maka. Iya banyak. Kalau Allah sudah tentu ilah, ilah belum tentu Allah. Banyak kan ilah-ilah tuh. Jadi mereka tuh nggak salah kalau dia mengatakan itu anak Tuhan. Tapi di Al-Quran disebutnya Ibnullah, anak Allah. Uzair Ibnullah juga, Nabi Uzair Ibnullah. Jadi gimana tuh? Nah kan? Itulah sudah kita sudah ditaburi oleh kebencian, jadi susah melihat segala sesuatu objektif itu. benci Bang Al-Kamus. Nggak ada benci-bencinya, ngapain benci? Bukan lu. Kok lu terasa Bang Yoga? Minum dulu. Nggak asik nih Bang Yoga tiba-tiba Nggak, sensitif. maksudnya kita tuh udah dipagari dengan itu kebencian itu. Iya, perbedaan-perbedaan itu gitu loh. Perbedaan nggak bisa disikapi secara objektif. Iya, harus enggak. Lu membuat dia anak Tuhan gini, lu salah. Kayak api itu, kayak api. Dalam kajian bahasa bisa jauh lebih lebih mendalam dan jauh lebih komprehensif sebenarnya kalau mau dibuka satu persatu misalnya. Kebetulan ada Gurunda nih. Ntar aku ada topik nih. Aku udah tanda ini kali aku tanda nih. Ntar aku buka. Aku memang mau bergadang sama Bang Andre itu. Cuma aku mau buka room tuh malas. Ntar banyak yang nggak jelas masuk. Mana itu? Ada tuh ayat yang menurut aku keren ya. Soal ini jelas loh. Tapi ya tolong ya, karena ada kamus di sini. Apa ayatnya itu ya Allah? Bunyinya aja nanti kita bisa itu apa? Kayak gini. Bunyinya tentang soal Nasrani, soal Yahudi dan Islam. Jadi aku sepakat sama Fanan. Kan kita sekarang yang seperti Bang Andre bilang katakan itu seolah-olah yang Islam itu doang, yang sedangkan di situ Yang Baqarah itu Bang Andre maksudnya, yang Wasabiin itu loh. Nih. Al-Baqarah. Tanya tuh. 62 Bang Andre. Sesungguhnya orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Sabiin, sesiapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Nah, ini hari akhirat dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala daripada Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi maaf ya karena nggak tahu ya. Jadi kadang-kadang orang Muslim itu sok eksklusif sekali, Bang Andre. Nah, ini. Ini yang satu, Al-Baqarah 62. Summer.
Samar jangan ngomong gitu, itu bagian saya itu. Jangan ambil bagian saya itu. Diam dulu. Sudah. Tuh, satu. Ini Al-Qur'an ini ya tapi kita tidak tahu ya ke ayatnya balik ya. Aku baca translatornya aja ya. Terjemaah. Terus yang kedua lagi mana itu asik juga tuh. Oh, yang itu aku screenshot. Bentar. Gedenya. Ini baru pada bangun apa belum tidur? pada? Besok libur Bang Yoga. Oh iya, besok hari apa ya? Israel masih yang barusan diribah ini. Oh iya ya. Apa itu? Aduh, gak kebaca kalau aku. Gede banget tulisannya, jadi susah dibaca. Ini kita udah tua-tua, Samar, udah plus semua. Enggak, Bang Andre. Dibacain dong sama ininya tajwid yang benar, kol-kolahnya juga. Lu nggak usah ya, Jis, ku sembelih kau. Ini aku bukan lagi belajar mengaji. Mana ini Al-Anfal? Coba buka Bang Andre. Mana itu? Al-Anfal. Itu message direct ke muka itu, ditendang, disepak, diterajang, tertampar. Al-Anfal 53. Zalika bi'anallah. Tidaklah apa tuh, selek ada satu perkataan yang mengubah kayak gitu kan. Oh ya. Nah, itu kayak gimana tuh? Zalika bi'annallaha lam yaku. Wah, ini menarik nih. Menarik tuh dibahas. Mau dipahami betul-betul itu. Ini yang jadi menarik itu tuh. Surat apa, Samar? Surat apa? Al-Anfal 53. 53. Oh, 53. Iya, Beb. Ayo para guru. Ngapain kalian jadi guru? Nggak mau ngajarin saya. Saya tuntut kalian. 177 surah. Nah, itu kayak gimana? Nih. Ya Allah, aku udah tanda rupanya ya. Masya Allah. Nih, jadi aku baca ya, biar semua dengar. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada sesuatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di sini kan sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya tiba-tiba kepada sesuatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nikmat yang telah dianugerahkannya gitu.
Udah aku tanda lo nih. Ya, betul. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kerjanya manusia kan merusak. Banyak kan merusak kan, yufsid. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Bang Andri ya, itu kan tidak menggunakan kata mahu kan. Di sini kan sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah. Kenapa aku tulis ini 21 ya? Di sini aku udah conteng loh Bang Andre, kayaknya kita udah pernah bahas nih. Kamu bisa buka coba samar di Al-Maidah 82 gitu. Bentar. Ini aku lagi pikir balik nih, 21 nih apa nih logonya ini? Aku siap bulatin ini. Al-Maidah. Ini nggak dicatat ini. Itu dulu sudah itu Summer. Nggak dicatat. Enggak, ini pop out lagi waktu aku lagi mau tidur tiba-tiba gitu loh. Terus aku buka-buka Al-Anfal gitu. Apa ini? Seperti ayat yang tadi kamu bawa itu nanti ada kaitannya sama ayat Al-Maidah 82. Yang ngerusak itu kan justru kelompok-kelompok Yahudi. Al-Maidah. Karena Nasrani itu paling dekat terhadap Islam gitu loh, di ayat itu. Coba Bang Slemi, lu jangan ambil kuasa dulu. Apa sih? Jawab itu, kan diam aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abang TikToker. Ini Habib Lopot yang dulu itu ya, Habib Prin. Lopot siapa? Aku nggak pernah ganti. Lopot siapa? Beda. Nggak pernah ganti-ganti aku. Kurang ajar kau samakan Habib Absi sama Habib Lopot. Ini biadab nih. Siapa Lopot itu? Adalah Habib nggak jelas. Ngamuk-ngamuk dia sering, Bib. Siapa yang bilang Enggak, ini Lopot tuh tadi? lebih sabar gitu, Bang Habib ini. Oh, Bib Absi memang cool Berarti dia. kamu minta dikasih kopi kelihatannya. Mau digas dia. Kurang ajar. Dia nyamain sama Habib Lopot. Aku belum tahu orangnya. Kalau tahu orangnya bisa ketawa aku Lopot itu. Iya, itu pejuang Islam itu, Bib. Nama akunnya Habib Lopot apa gimana? Enggak, dia jangan panggil aku Habib katanya. Oh, dia demi Islam, agama, bangsa dan negara. Dia kalau naik tuh ngamuk-ngamuk, Bib. Semua orang yang dia angkat tongges ya, Bang Slemi. Kejepit tongges. Astagfirullahaladzim. Yang mau dimunculkan sama Summer yang mana sih? Yang masalah nikmat apa masalah agama sebelum Islam? Itu penting. Saya nggak menuntut yang tentang agama sebelum Islam apa itu. There is no religious, yang ada itu adalah ad-din, that's all. Yang perbedaan kita tuh sebenarnya bagi pemahaman saya itu is all mazhab, konsep. Mau itu Hindu, mau itu Syiah, mau itu Sunni, mau itu Wahabi, konsep. Ya itu. Konsep semata-mata itu. Nah, pertanyaan aku di situ itu karena aku udah pernah bahas nih sama siapa Bambang Panan, udah lama 2 tahun udah sama Kopia Bapak. Gitu, kita udah pernah bahas nih udah lama. Cuma aku mau dalami lagi supaya kita kayak di situ kan dikata Nasrani dimension juga, Sabiin juga dimension.
Maksudnya, jadi message aku di sini, jadi kita yang so eksklusif sebagai Islam itu sering gitu loh mengatakan mereka itu oknum, Summer, itu oknum. ya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena kita di publik gitu loh. Pada waktu yang sama juga jangan conor-conor aja gitu loh. Seolah-olah Nah, kalau nanti ngelasnya oknumnya tapi kok banyak, loh kita kan mayoritas. Nah, bener. Masalah apa juga ya, namanya mayoritas pasti banyak kita. Lah kan gini, Summer, yang menjadi problematik di dalam bahasa itu kan orang-orang itu susah menganalisa bagaimana bahasa itu membentuk sebuah kata benda dan membentuk sebuah kata Dan kerja. TikToker tuh kalau bisa naik suruh naik kalau masih ada, Bang Yoga. jangan-jangan dipelopot ini. Nah itu bukan itu temanku lama itu. Oh oke. Lanjut dong Lama nah itu di mana? nah itu kan yang jadi problem gitu. Nah, kalau berbicara kata kerja berbeda dengan kata benda gitu kan, gitu. Itu problem bahasa kan kadang-kadang seperti itu. Lah Islam ini menduduki sebagai kata apa? Kata benda kah atau kata kerja gitu? Kan gitu. Kalau dia hanya sematan sebenarnya kalau berbicara Islamnya sendiri ya dalam bentuk wazannya af'ala itu dia sebutannya kan aslama gitu ya. Dia dalam bentuk kata kerja sebenarnya gitu. Kalau dalam bentuk kata benda dia menduduki seperti apa kan gitu kan, harus dilihat pada konteksnya juga itu, dia sebagai kata benda atau kata kerja kan gitu. Ya sama halnya ketika berbicara Nasrani. Bang Andre dia apa namanya Bang Andre? Dia lagi Dia itu. Bang Andre. Di Eropa aja kata-kata kalimatnya itu dalam ayat tadi. Yang Ayat mana itu nih? dulu, yang itu dulu, Bang Andre, Anfal. An-Anfal 53. Ya, yang itu dulu itu asik tuh kayaknya. Kalau yang soal Nasrani, Yahudi apa segala macam itu kayaknya semua orang sudah aware, udah paham. Saya Itu juga udah. ajibnya ayat itu sampai sobiin barang gitu loh. Tidak harus beragama Nasrani atau Yahudi atau Nasrani. Sobiin itu bukan agama. Kan bukan agama kan situ, Bib? Bukan. Nah, Nasrani itu kenapa diartikan sebagai kelompok Nasrani atau apa? Itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu dia menduduki sebagai kata kerja atau kata benda kah? Kalau dia menduduki kata benda, dia bolehlah disematkan kepada sebuah golongan atau apa itu. Kalau dia sebagai bentuk kata kerja kan tidak boleh di dalam hukum kaidah bahasa apapun itu ya, tidak boleh ya. Kata kerja disematkan sebagai kata benda atau menjustifikasi terhadap kelompok tertentu. Nah, itu dia. Gitu. Lagi satu gini, punya terang-terang Allah tuh mention di dalam Quran supaya kita tuh tidak sembarangan gitu loh mengatain orang gitu. Itu termaktub loh di dalam Quran. Maksudnya directly pada pembaca gitu. Harusnya aware gitu loh Bang Sleme. Udah paham di situ. Wakana insanu ajula itu surat Iya, Al-Isra dan ayat setiap 11. mereka yang melakukan soleh, beriman, kan di situ di mention. Malah Allah itu spesifik sekali dia mention di situ untuk beri penjelasan kepada kita gitu loh. Tapi kenapa manusia itu kayak, ngeri sih. Ya kalau saya kan punya semboyan. Bang, wakanal insanu ajula. Itu kaitannya Ya, dengan penciptaan. Khuliqal insanu min ajalin. Memang manusia diciptakan punya karakter pengen cepat gitu. Pengen tergesa-gesa, memang tergesa-gesa. Kan orang nggak ada yang sabar gitu. Ya. Karena memang dalam penciptaannya didesain ajula dia. Aku sering ketemu nomor begini. Kenapa ya? Nomor.
Ya kan kalau saya kan gini Samer ya, kan lagi rame Rocky Gerung kan ngomong kan, eh, apa namanya, pendidikan yang paling tinggi itu adalah filosofi. Kalau saya beda gitu, pendidikan yang paling tinggi yaitu bahasa. Bahasa itu awal mula manusia mampu mengetahui segalanya, Betul. mampu menyampaikan pesan dan lain sebagainya. Lah, filsafat itu sebenarnya temennya bahasa. Dia ibu tiri dari bahasa itu. Kadang kan filsafat itu kan sebenarnya alat gitu kan. Alat untuk Dia alat sih lebih Bahasa tepatnya. ya alat menginterpretasikan sih. sesuatu. Ya Bahasa kan semua juga alat, alat. Bang. Tuhan juga alat, Bang. Iya, Tuhan juga alat, Bang. Semua alat. Nggak ada yang nggak alat. Jadi jelasin maksudnya apa Tuhan itu alat. Itu Vespa kemana malam-malam, Beb? Tahu. Biasa ini Kalau alat itu berarti kan merujuk kepada kata benda gitu. Enggak, kalau Tuhan itu alat untuk apa gitu loh. Ya alat untuk bagaimana dia dipandang, Bang. Maksudnya dipandang gimana? Ya dia dikenali dengan berbagai macam dengan Konsep. histori sejarah, dengan agama macam-macam yang nggak hanya satu agama gitu ya. Kalau berbicara agama yang cenderung kepada perilaku, ada agama yang cenderung kepada tekstualis, juga ada agama yang tergantung kepada sebuah grafik terhadap sebuah karya seni, juga ada agama tergantung bagaimana dia disampaikan dalam bentuk seni-seni juga ada. Ini yang saya tanyakan, Tuhannya bukan agamanya. Tuhan itu alat tadi. Maksudnya Tuhan itu alat Nah, sebagai iya, apa? kan Lebih ke kata Tuhannya, bukan Tuhannya sebagai Halik, bukan. Tapi kata Tuhan. ya kalau alat itu netral, Bang, bukan sebagai apa. Gini, pisau itu alat itu. Alat sebagai apa? Lah itu tergantung kita kan gitu. Tuhan itu alat. Lah itu tergantung kita yang jawab, setiap pribadi masing-masing gitu. Iya, paham aku. Tapi kan pisau itu bukan alat untuk membakar gitu loh. Jadi kan dia punya fungsi. Bisa Bang sekarang. Bisa sekarang. Dispak Beli aja apa dua-duanya. namanya? Beli yang digesek itu, Bang, bisa buat bakar, Bisa bakar besi. Ya, Paling Pengasahnya besi tuh. itu digesekin bisa kalau buat kita bakar. mau ngomong piring itu bisa diartikan pepaya. Bisa apa? Ya bisa Nah, kan itu untuk bisa, taruh Bang. pepaya. Nah, kalau semua dibelok-belokin Nah, makanya gini Bang. Kalau ngomong alat, apalagi berbicara kayak seperti Tuhan dan lain sebagainya, itu kan setiap pribadi mempunyai pengertian sendiri-sendiri ya. Kalau saya sebutnya secara umum itu kan hablum minallah kan gitu. Bang Hapsi dan Samer itu berbeda dengan bagaimana Bang Hapsi mengenal Allah itu dengan cara yang Bang Hapsi sukai gitu. Sama halnya Samer, dia mengenal Allah dengan cara yang berbeda. Cuman dalam hal ini, kita dalam obrolan ini kan ranahnya kan hablum minannas kan gitu. Kalau berbicara itu kan nggak bisa. Sekarang gini, bisa bertumbuh. kalau sekarang gini, kalau Anda bicara bahasa tadi, bahasa kan? Bahasa. Tadi Anda katakan hablum minallah. Yang ada hablum minallah itu apa? Apa hablum minallah dulu aja, apa? Ya kalau secara umum kan ada pengertian secara umum, ada pengertian secara khusus. Pengertian secara secara khususnya. umum itu adalah yang khusus saja. ya sesuatu yang khusus kan ditempatkan di tempat yang khusus, sesuatu yang umum ditempatkan di tempat yang umum kan gitu. Iya, hablum minallah secara khusus apa? Ya kalau gini Bang Hapsi bisa nggak gitu bersenggama gitu di tempat umum kan nggak bisa. Ya harus di apa tempat yang menurut Bang Hapsi mesra kan gitu. Ya. Maksudnya ada gimana tempat ini? khusus Kaitannya bagaimana apa? Bang Hapsi itu enggak ada kalau ngomong khusus itu pengertian khusus itu kan semua punya
gurunya masing-masing, kan gitu. Ya karena Anda memahami hablum minallah secara bahasanya sudah salah. Anda kan menganggap hablum minallah itu menurut Anda kan hubungan connect antara hamba dengan Allah kan. Betul nggak? Ya berarti satu Indonesia disalahin itu yang menganggap itu. Loh, secara bahasa salah itu salah total. Sudah kalimatnya jelas-jelas dikatakan hablum minallah kok dijadikan hablum ilallah. Udah salah. Terus? Itu min itu dari, bukan ilah. Tali dari Allah, bukan kita kepada Allahnya, itu ilallah. Minan nas ilallah. Lah ini minallah ilan nas kok. Dalam bahasa Arab itu jelas apa artinya min, apa artinya ilah. Terus? Kalau salah kan ada sajian arti yang benar gitu. Oh iya, jelas. Gimana benernya? Ya gimana rangkai aja benernya gitu. Wa al-habl itu kan tali dalam bahasa Indonesianya tali, habl. Ya kan? Wa atasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah ini. Jadi memang ada tali yang datang dari Allah. Apa itu? Ya firman itu, ya kitab suci itu namanya hablum minallah. Hablum minanas artinya tali yang muncul dari manusia. Dari mana? Dari utusan-utusan ini tadi. Bukan hubungan kita sesama manusia, itu namanya hablum ilanas, hablum ilallah. Itu baru benar. Tapi kalau bicaranya hablum minallah ya dari atas ke bawah. Saya dari Solo menuju Jakarta, bukan saya dari Jakarta ke Solo, enggak gitu loh. Itu kan terbalik, diartikannya terbalik. Itu bukan hanya bukan perbedaan tapi pertentangan itu. Dari kok bisa jadi ilah gitu loh. Nah itu ajuin revisi buat yang sering ngertiin itu, Beb. Wah ngapain? Orang yang ngerti bahasa Arab tahu. Ini kok mantul, Bang. Ngeri aku dengan suaraku sendiri. Kan gini, di dalam bahasa itu makanya ada pengkhususan bahasa ya. Kalau pengkhususan bahasa itu terikat kajian-kajian tadi itu. Tadi Bang Selami bilang ilmu tertinggi adalah bahasa. Makanya kacau orang tidak memahami bahasa. Gini Bang Hapsi ya, ada bahasa yang namanya sosiosemantik. Bagaimana bahasa itu dipahami oleh sosial tertentu. Seperti halnya gini, ketika orang Indonesia sebut kereta dan orang Malaysia sebut kereta, itu mempunyai paradigma yang berbeda-beda. Ketika saya sebutkan hal itu, ketika diartikan itu hubungan antara manusia dengan Allah, itu secara umum, bukan berarti salah. Karena masyarakat umum memahami hanya sebatas itu. Itu namanya sosiosemantik. Sesuatu dikatakan salah pada proporsinya. Saya nggak berhak menjadi hakim terhadap Bang Hapsi. Dan saya tidak menghakimi siapapun terhadap pembahasan apapun gitu. Ya kan saya hanya menyampaikan sesuatu yang saya anggap ini benar tapi dipahami banyak orang. Iya itu kan memang gitu. Makanya saya jelasin kan gitu. Ada namanya disuruh mengkoreksi sekian banyak orang yang salah gitu ya, kerjaan tambahan buat gitu. Gini loh, begini Bang ya. Gitu. Saya kasih contoh gini ya. Di kota saya ini ada satu jalan itu hoverboarden, nggak ada yang boleh lewat situ, satu arah dia. Tapi tukang becak, tukang ojek lewat situ. Itu ke polisi karena sudah banyak yang lewat situ. Polisi lewat nggak nangkep karena dianggap udah wajar. Justru ketika orang nggak ngelanggar itu aneh malahan. Jadi kadang-kadang sesuatu yang terbiasa ini dianggap kebenaran. Makanya ada sesuatu yang diulang-ulang itu dianggap kebenaran.
Karena belum tentu. Ya kan itu Semuanya ya kan itu tergantung kesadaran pribadi masing-masing kan ya Bang Hapsi ya. kita kan di, Kan kita nggak di bisa sini kan dipaksa diskusi, kan Bang. gitu. Kita di sini diskusi, nggak Iya, ada yang tadi maksa. lah kalau diskusi kan nggak boleh untuk menghakimi satu sama lain. Loh, itu secara bahasa yang menghakimi, bukan saya. Loh, kan di dalam bahasa juga ada kaidahnya fasihul kalam al maklum makdub gitu. Ada. Kan ada hal itu. Makdub Ini apa ya? kadang-kadang gitu loh. Jadi sesuatu hal yang udah diketahui secara umum itu bahasa yang saya sebutkan tadi itu sama halnya Barusan kita ngobrol. sosiosemantik tadi itu. Barusan kita ngobrol sama Bang Yoga almarhum. Almarhum tuh langsung diartikan orang mati gitu loh. Karena itu Padahal sudah itu kesepakatan rahmat. umum kan gitu. Padahal kan kita ini butuh rahmat Allah. Alhamdulillah kan gitu. Seperti alaihi salam. Alaihi salam itu dianggap untuk para nabi. Padahal alaihi salam itu hanya ngucapin salam. Karena orangnya nggak ada ya salam untuknya. Ini kalau mau suruh ngoreksi orang seluruh dunia ini repot ini Samar. Udah ngapain orang seluruh dunia dikoreksi? Oh iya, tapi Orang itu seluruh dunia dikoreksi. kalau bisa itu ya kenapa enggak gitu. Misalnya kalau kita Nah, itu. Tapi kan gini Bang Alkamus, yang bisa seperti itu kan bukan bukan ngomong secara pribadi, tapi kan secara otoritatif itu yang mampu melakukan hal itu. Siapa yang bisa Seperti memberi halnya- otoritatif itu? Ya seperti halnya kalau Bang Hapsi jadi presiden itu bisa hal itu. enggak. Ya kan gitu. Kalau tukang Yang bisa- kalau saya tukang bakso kan nggak bisa gitu loh Bang. Sekarang itu sebenarnya sudah berlaku pun yang kalian debatkan itu. Sudah berlaku pembetulan yang selama ini salah sudah terjadi. Cuma kalian nggak sadari. Capek deh. begitu ya itu. Iya. Padahal udah sampai tadi Padahal- itu Bang padahal Aziz. gini loh, padahal Udah sampai tadi tuh. Habib punya penjelasan tadi itu udah sampai pada yang belum tahu. enggak Saya juga sudah tahu. itu saya terima Bang Hapsi. Itu benar secara analitika bahasa, secara epistemologi filsafat ilmu. Itu upaya Bang Hapsi dalam verifikasi dan validasi dalam pengertian setiap kata di dalam terminologi itu benar gitu. Lah, yang saya bawa itu dalam obrolan diskusi itu secara umum. Maksudnya umum dalam arti kita semua bisa menalar itu secara umum. Oh, gini loh, gitu loh. Nah, gitu loh. Jadi saya nggak perlu ngomong pakai bahasa Yunani yang bikin serem gitu ke Bang Hapsi ya. Nggak perlu. Iya repot Mas. Kalau pakai bahasa Yunani makin jauh lagi nih sate kambing ya nih. Ya di dalam manusia itu ada namanya dignity itu, yang namanya human dignity. Ada setiap manusia itu mempunyai kebebasan tertentu kan gitu. Tapi hal itu kan ketika saya ucapkan ini ngomong apa? Ya ngobrol ya diskusi aja. Mau sharing seperti apa? Ya sharing seperti apa kan gitu. Ini ngobrol dikit, ini salah, ini benar, ini salah. Ribet Bang, capek Bang gitu Bang. Oke. Belum ada yang disalahin. Jadi kalau misalnya diminta suruh mengkoreksi yang udah salah, banyak orang yang salah, ya itu kerjaan tambahan. Enggak, Oke, maksudnya tadi lanjut. ngarepin sih dari pertanyaan itu ngarepinnya gini, kan ada beberapa pendapat bahwa orang tuanya Nabi gimana nasibnya, katanya masuk neraka. Terus ya kalau masuk neraka berarti oh iya karena emang kan belum Islam. Emang Islam pertama siapa? Khadijah. Ntar lu Islam pertama itu siapa? Apakah benar Khadijah atau Nabi Muhammad atau malah Nabi Adam Islam pertama? Nah terus habiin kayak Nasrani Yahudi yang katanya selama dia taat, ya maksudnya dia berarti Beriman, akidahnya beramal benar, soleh, beriman, ya. akidahnya benar, berarti kan tauhidnya benar dia. Cuma kan dia nggak bisa syahadat kayak kita Muslim yang mengakui Kita bahwa umat Rasulnya Rasulullah, Nabi Nabi